Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam acara doa pagi di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Syukur kita masih jumpa dalam acara ini adalah kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau berdoa. Puji Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur Tuhan yang begitu baik buat kami. Engkau telah memimpin kami dari hari ke hari, dan hari ini Tuhan berikan kami tubuh yang sehat. Kami dapat menikmati hari yang baru, dan sebelumnya kami mau siapkan waktu kami untuk bersekutu dengan Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau nikmati hadirat-Mu. Pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal Sulaiman 14 ayat yang ke-12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, seringkali untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, sebagian orang memilih jalan dan cara yang gampang, yang mudah, tanpa memperhatikan risiko yang akan dihadapinya nanti. Mati hidupnya tergantung ketika kita memilih jalan yang akan kita tempuh. Manusia terbatas untuk menentukan sesuatu yang benar atau salah. Satu-satunya sumber tanpa salah untuk menentukan jalan hidup yang benar yaitu sumber firman Allah. Saudara, jalan yang ditempuh oleh hikmat manusia mengandung benih-benih kematian, dan hanya satu jalan yang dari Allah yang menuntun kepada hidup yang kekal. Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6 katakan, percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengetahuan sendiri. Saudara, kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk bersandar kepada kemampuan kita. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Puji Tuhan, dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14, Tuhan Yesus katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, sedikit orang yang mendapatinya. Mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh dan mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Satu perumpamaan tentang dasar bangunan, yang satu dibangun di atas batu, yang satu dibangun di atas pasir. Tapi Yesus katakan bahwa kita supaya masuk melalui pintu yang sesak. Karena pintu yang sesak, karena lebarnya pintu dan luaslah jalan itu akan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk ke dalamnya. Saudara, kita harus belajar dari firman Allah, bukan karena lurusnya jalan, lebarnya pintu,
tetapi bagaimana kita dapat mendapatkan keselamatan yang ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu kita perlu doa untuk melenyapkan kekhawatiran kita dalam memilih jalan kehidupan kita, jalan keselamatan kita. Kita perlu memperbaharui kepercayaan kita dengan menyerahkan segala kecemasan dan segala persoalan kita kepada Tuhan yang memelihara kita. Jangan sampai kita salah pilih. Amsal 12 ayat 15 katakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saudara, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi jangan kita menjadi orang bodoh yang menganggap jalan itu lurus, tapi dengarkanlah nasihat, yaitu dari firman Allah. Maka kita itu disamakan dengan orang yang bijak, tidak akan tersesat. Amsal 16 ayat 25 katakan, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Itu dalam Amsal Sulaiman udah 2 kali dia catat. Jangan kita andalkan kemampuan kita yang terbatas, tetapi andalkanlah Tuhan, maka kita tidak akan kecewa. Tuhan yang akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, pilihlah jalan yang benar. Jalan yang benar itu hanya ada di dalam Yesus. Karena Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, dengan firman Tuhan yang pendek pagi hari ini, kita dapat mengambil satu keputusan bahwa hanya dengan Yesus kita tidak akan salah jalan. Hanya dengan Yesus kita tidak akan tersesat. Oleh sebab itu, tetapkanlah hati saudara, tetapkanlah pilihan saudara, supaya bukan karena lurusnya jalan, lebarnya pintu, ataupun jalan yang berliku-liku, kalau kita bersama dengan Yesus, kita akan selamat. Puji Tuhan, Tuhan akan membuka jalan buat hidup kita, supaya kita tidak lagi ragu-ragu, kita tidak lagi khawatir, kita tidak salah pilih, tetapi kita pas memilih Yesus. Kita benar memilih Yesus, itulah pilihan yang tepat. Yesus selama-lamanya, sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan kiranya tolong kita supaya kita dapat memilih jalan yang menuju kepada keselamatan kita di sorga yang ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus kita tidak akan kecewa. Puji Tuhan, saya akan berdoa pagi hari ini buat saudara-saudara yang ada di rumah, saudara-saudara yang memulai dengan aktivitas di hari yang baru. Kiranya Tuhan buka jalan, Tuhan berikan kesuksesan dalam pekerjaan saudara di kantor, supaya saudara tetap ingat firman Allah bahwa telah memilih jalan yang benar yang ada di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur. Kami memiliki jalan yang benar. Kami memiliki Yesus yang menuntun kami sampai masuk ke dalam sorga. Tuntun kami, pegang kami, pelihara kami ya Tuhan. Selama kami masih hidup, kami memerlukan Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami supaya kami hidup di dalam kebenaran. Ajar kami supaya kami hidup dalam ketaatan kepadamu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami yang masih belum dapat pekerjaan. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan pekerjaan yang baru. Buka jalan ya Tuhan,
supaya mereka dapat alami kemurahan Tuhan, mereka dapat aminkan hanya di dalam Yesus ada pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, yang dalam keadaan sakit, mereka yang sakit terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan kiranya jamah mereka dengan bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa dan kemurahan-Mu supaya mereka sembuh di dalam nama Yesus. Apapun penyakit mereka, saudara percaya, aminkan dan imani bahwa Yesus tidak berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang dalam pergumulan, yang dalam menghadapi masalah dan persoalan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi, tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Kiranya Engkau buka jalan, tuntun, sehingga apa yang mereka gumuli itu akan mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan. Manusia terbatas, tetapi Engkau punya kuasa. Kuasa-Mu tidak terbatas, dulu dan sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau jalan keluar. Hanya Engkau yang sanggup menolong umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan. Baik dalam rumah tangga, baik dalam masalah keuangan, perekonomian ya Tuhan. Bahkan kesulitan-kesulitan hidup ini kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kuatkan mereka, tambahkan iman percaya mereka. Jangan sampai mereka menjadi patah semangat, hilang harapan, tapi biar mereka mau datang kepada Yesus, satu-satunya penolong yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang sedang berusaha. Tuhan buka jalan supaya usaha mereka dapat berjalan dengan baik ya Tuhan Yesus. Biar mereka dapat memuliakan Tuhan dalam keadaan yang sudah mulai baik. Tuhan kiranya buka jalan dan berkati mereka. Tambahkan sukacita biar mereka dapat berniaga, dapat berusaha dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga Kristen ya Tuhan. Berkati rumah tangga Kristen. Suami, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucu. Tuhan berkati. Mereka yang sekolah, mereka yang membutuhkan uang sekolah, membutuhkan buku dan yang lain-lain. Tuhan berikan kepintaran, memberkati jasmani rohani. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kami percaya acara doa kami ini sudah memberkati kami di hari yang baru. Biar sepanjang hari kami dapat rasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biar hidup kami landaskan di dalam nama Yesus. Kami tidak kecewa karena kami mempunyai nama yang berkuasa. Terpujilah namamu Yesus kekal selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih, mulailah di hari yang baru dengan aktivitas dalam nama Yesus. Sehingga kita akhiri hari ini sebentar malam sebelum istirahat dengan memuliakan Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu Yesus kekal selama-lamanya. Kami awali hari yang baru dengan sukacita, dengan percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi di acara doa hari berikutnya. Haleluya.